Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other.
I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan untuk Shine Fellowship Bible Study kita. Dan kita masih ada di dalam pembahasan untuk kitab Ayub. Kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kitab puisi dan kitab hikmat. Lalu di sini kita sudah sampai di pasal yang ke-8. Kita sudah melihat beberapa hal dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai bagaimana Ayub ditimpa musibah, malapetaka, kemudian dia mengungkapkan isi hatinya, kemudian teman-temannya datang dan ada percakapan yang terjadi di antara mereka. Dan kita sudah lihat percakapan yang pertama antara Ayub dan Elifas. Dan kali ini kita akan melihat pembahasan yang berikut, yaitu percakapan antara atau dialog antara Ayub dan Bildad. Di Ayub pasal yang ke-8 mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Karena itu sebelum kita membahas bagian firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Bahwa saat kami belajar dan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Roh Kudus mempersiapkan hati dan pikiran kami agar apa yang kami dengar boleh tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur ini. Amin. Saudara, kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-8, di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan di sini pembukaan percakapan ini antara Ayub dan Bildad. Maka berbicaralah Bildad, orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Saudara, di sini kita lihat bahwa dikatakan maka berbicaralah Bildad orang Suah. Kita tahu di pasal-pasal sebelumnya bahwa Bildad adalah salah satu dari sahabat Ayub yang datang bersama dengan Elifas dan Sofar. Nah, karena dia berasal dari Suah, maka ada yang berpendapat atau menduga bahwa dia adalah salah satu keturunan Abraham dari Ketura. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, dikatakan Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Nah, ini memang tidak bisa dipastikan 100% kebenarannya, tetapi ini adalah dugaan dan perkiraan-perkiraan dan pendapat yang cukup menarik untuk kita lihat di sini. Saudara, di sini Elifas berbicara kepada Ayub dan kita akan lihat percakapan antara mereka ini dimulai. Di ayat yang kedua, dia katakan demikian. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu?
Jadi Bildad di sini menanggapi jawaban-jawaban Ayub terhadap Elifas sebelumnya. Kita tahu bahwa Ayub berbicara di pasal yang ketiga, kemudian disambung oleh Elifas, dan Ayub menyambung kembali apa yang dikatakan oleh Elifas di sana. Nah di sini saudara, menurut Bildad bahwa perkataan Ayub kepada Elifas itu seperti angin yang menderu, artinya satu perkataan yang keras. Saya mengutip dari seorang penafsir, Andersen, dia mengatakan bahwa dia tidak memulai dengan sopan seperti Elifas, maksudnya Bildad ini. Tetapi menuduh Ayub dengan langsung sebagai angin yang menderu, berapi-api tetapi kosong. Lalu, bagaimana Elifas membangun pandangannya ini kepada Ayub? Ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Nah menurut Bildad, tidak mungkin Ayub ini tidak bersalah. Pasti Ayub ini bersalah. Itulah sebabnya karena Allah itu adil dan benar, maka Ayub menerima musibah yang mereka pandang di sini sebagai hukuman atas Ayub. Bagi Bildad, jika Ayub hidup dengan benar, pasti Allah menolong dia. Lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan yang maha kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Jadi karena keadaan Ayub ini bertolak belakang dengan kesimpulan yang mereka buat di sini, maka menurut mereka Ayub sudah berdosa berat di hadapan Tuhan sehingga dia ditimpa musibah. Menarik saudara bahwa ini juga pandangan umum yang sering kita temui. Persoalannya bahwa hidup tidak selalu berjalan demikian. Terkadang dan bahkan sering kita melihat anak-anak Tuhan bergumul dan masuk ke dalam satu penderitaan, musibah dan hal yang menyedihkan. Nah hal ini kembali menolong kita untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap orang lain. Kita jangan buru-buru memberikan penilaian terhadap orang lain. Sehingga kita lihat bahwa apa yang mungkin menurut kita kalau A harus B, mungkin tidak harus demikian di dalam kehidupan yang dihadapi. Nah Bildad dengan cepat menegur Ayub karena kata-kata yang keras. Tetapi dia tidak berhenti sejenak untuk berpikir mengapa Ayub berkata demikian. Dia tidak mencoba untuk memproses bagaimana Ayub mengungkapkan isi hatinya, apa yang menjadi latar belakang itu semua, bagaimana beratnya hati Ayub itu. Bahwa dia mendengar apa yang Ayub katakan, tetapi dia tidak memikirkan apa yang Ayub rasakan. Dan lalu saudara di ayat yang ke-4, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Saya membayangkan bahwa ini hal yang begitu keras dan membuat Ayub terpukul dari perkataan Bildad ini. Bahwa Bildad langsung berbicara mengenai anak-anak Ayub dan seolah menunjukkan bahwa kematian anak-anak itu karena mereka telah berdosa di hadapan Allah dan juga karena Ayub berdosa di hadapan Allah. Nah, saudara bayangkan bahwa berbicara tentang kesalahan seseorang yang sudah meninggal di hadapan keluarganya. Nah hal ini menyakitkan bagi Ayub untuk didengar dan dicerna sebab kita melihat di pasal 1 bahwa Ayub itu setia mendoakan anak-anaknya, dia bersyafaat bagi mereka. Saya bacakan untuk kita semua. Ayub pasal 1 ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kita bisa mengerti bagaimana hal ini begitu problematik dan menekan bagi Ayub. Karena dia, menurut Ayub, dia sudah melakukan hal yang harusnya dilakukan sebagai orang tua. Dia melakukan sebagai seseorang yang hidup benar dan salah di hadapan Allah. Tetapi ketika musibah itu datang, dia justru dicela, dituduh, dan dicerca oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Nah, Bildad mengatakan bahwa masakan Allah membengkokkan keadilan, masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran. Kita perlu melihat hal ini dengan baik. Bahwa apa yang Bildad katakan ini satu kebenaran yang benar. Mengapa? Bahwa Allah adalah Allah yang adil. Dia adalah kebenaran itu. Tetapi bagaimana Allah menjalankan dan menunjukkan kebenaran itu terkadang dengan cara dan waktu yang tidak kita duga. Sebab Allah bukan pribadi yang harus diatur. Sebab dia adalah Allah yang berdaulat dan hikmatnya itu tidak terselami. Yesaya dengan sangat luar biasa menunjukkan hal ini di dalam kitabnya. Yesaya 40 ayat 13 hingga 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan?
Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Nah ini saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan retorik. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah jelas di sana. Bahwa jika ada pertanyaan siapa yang dapat mengatur roh Tuhan, jawabannya jelas tidak ada. Siapa yang menjadi penasehat dari Allah? Tidak ada. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Tidak ada. Mengapa? Sebab dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Dialah sumber hikmat itu. Dan di sini saudara, hal yang luar biasa untuk kita lihat. Bahwa terkadang kita berpikir bahwa ketika ada musibah datang dalam kehidupan kita, atau ada masalah, atau ada pergumulan, atau ada hal yang berat yang kita hadapi, mungkin dengan berbagai bentuknya, kita berpikir bahwa mungkin Tuhan salah bertindak. Saudara, Tuhan tidak pernah salah bertindak. Meskipun keadaan yang kita hadapi begitu berat dan kita tidak mengerti bagaimana harus berpikir, bagaimana harus melangkah. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kita dipanggil bukan untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Kita perlu untuk berpikir dan menggumulkan hal itu. Tapi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami secara seutuhnya. Mengapa? Karena kita tidak dipanggil untuk mengerti akan semua itu. Tetapi untuk beriman kepada penyertaan Tuhan. Mengerti bahwa apa yang Allah kerjakan itu baik adanya. Nah saudara, lalu di ayat yang ke-7. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Nah, apa yang dikatakan Bildad ini pada salah satu sisi benar, tetapi pada sisi lain salah. Mengapa? Salah karena menurut dia, dahulu Ayub makmur, tetapi karena dosanya, maka Allah membawa dia kepada tempat yang rendah. Tetapi perkataan Bildad ini benar, saat kita melihat nanti di akhir dari kitab ini, di mana Allah memulihkan keadaan Ayub dari keadaan yang terpuruk dan menderita, menjadi keadaan yang dipulihkan. Lalu satu hal yang luar biasa, bahwa ketika Allah memulihkan keadaan Ayub, hal yang sebenarnya menarik perhatian bagi kita adalah ketika perkataan Ayub mengenai pengenalannya akan Allah. Bukan hanya sekedar hal materi yang dia dapatkan, tetapi lebih dari itu, di atas semua itu, dia mengerti bahwa dari pergumulan itu dia mengenal Allah secara pribadi. Lalu saudara, di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Bildad menyarankan kepada Ayub untuk mendengarkan hikmat-hikmat orang-orang tua yang menurut pernyataan-pernyataan Ayub sebelumnya adalah karena bahwa dia tidak merenungkan hal itu. Nah, di sini Bildad mengutip dari orang-orang zaman dulu, tetapi bahkan dalam sejarah kuno Alkitab menunjukkan bahwa mereka dapat melihat tidak ada pertalian yang bisa terlihat dengan mudah antara kebenaran dan berkat. Artinya sulit untuk memahami antara hidup di dalam kebenaran dan berkat. Kenapa? Karena bahkan pada permulaan cerita di dalam Alkitab, Habel yang adalah orang benar justru mengalami pembunuhan oleh saudaranya Kain. Sehingga di sini kita perlu belajar untuk mengerti bahwa perjalanan kehidupan kita ada di dalam tangan dan kendali Allah. Terkadang ada hal yang baik terjadi, terkadang ada hal yang buruk terjadi. Karena itu kita perlu mengerti dan mengimani apa yang Paulus katakan dan tulis di dalam Roma pasal yang ke-8 bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, saya mengutip dari Oswald Chamber yang memberikan nasihat terkait dengan hal Ayub dan sahabat-sahabatnya ini. Dia mengatakan demikian. Hal terbesar yang dapat Anda lakukan bagi mereka yang menderita dan bergumul bukanlah hanya sekedar bicara basa-basi, bukannya hanya sekedar mengajukan berbagai pertanyaan, tetapi ajak mereka untuk datang kepada Allah. Dan pekerjaan yang lebih besar akan dilakukan dengan doa. Artinya bahwa kita perlu untuk berempati kepada orang yang bergumul dan mendoakan mereka. Karena terkadang kecenderungan kita adalah bahwa ketika sesuatu terjadi kita bertanya mengapa demikian dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin hal pertama yang harus kita ingat dan kita lakukan adalah mendoakan mereka yang sedang bergumul. Yang pasti bahwa kita bisa belajar dari masa lalu. Tetapi masa lalu itu harusnya menjadi kemudi untuk membimbing kita kepada masa depan, bukan menjadi jangkar yang menahan kita. Fakta bahwa sesuatu dikatakan bertahun-tahun lalu itu bukanlah jaminan bahwa hal itu benar. Tapi kita bisa belajar dari semua itu. Lalu saudara, di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18, di sini untuk menekankan maksudnya lebih jauh, Bildad memberikan ilustrasi di sini. Ayat 11 dan 12 terlebih dahulu. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktu disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain.
Saudara, Bildad menunjukkan dua hal, bahwa ada sebuah hukum sebab akibat dan kerapuhan yang berlaku di sini. Pandan tidak dapat tumbuh tinggi jika tidak di air. Tetapi karena pandan itu rapuh, maka di sini dikatakan layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Semua ini untuk menunjukkan bahwa demikian pengalaman semua orang yang merupakan Allah. Artinya bahwa tidak ada sesuatu pegangan di sana. Lalu di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Demikianlah pengalaman semua orang yang merupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumah itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi, katanya, belum pernah aku melihat engkau. Apa yang hendak Bildad tunjukkan di sini? Bahwa Bildad kembali memakai ilustrasi gambaran dari alam ini untuk menggambarkan keadaan Ayub. Bahwa Ayub dianggap telah melupakan Allah. Dan karena itu semua tumpuan dan harapannya itu rapuh dan tidak dapat menopang dia. Nah, ilustrasi Bildad ini menarik. Tetapi menjadi persoalan bahwa hukum alam berbeda dengan penerapan di dalam hukum rohani. Kembali saya kutip dari Oswald Chambers. Dia mengatakan bahwa jika Anda mengambil sebuah ilustrasi dari alam dan menerapkannya pada kehidupan moral atau kehidupan rohani seseorang, Anda tidak akan dengan tepat benar pada kenyataannya, karena hukum alam tidak bekerja di dunia rohani. Jadi sehingga kita perlu juga berhati-hati mengambil sebuah ilustrasi dan mencerna segala sesuatu perlu dengan lebih dalam untuk melihat semua itu. Lalu di bagian yang terakhir, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-22. Demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Jadi di akhir perkataan di sini, Bildad mengajak Ayub untuk bertobat. Jadi dari sepanjang perkataan yang Bildad angkat ini, bahwa poinnya Ayub harus bertobat dari kesalahannya. Dan ini justru membuat Ayub bingung dan tertekan. Kembali ingat bahwa Ayub tertekan di sini bukan karena dia tidak sadar bahwa dia orang berdosa, tetapi bahwa keadaannya itu sulit untuk dia pahami, dan juga dengan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya ini. Nah, Bildad hanya melihat dari satu sudut pandang dan satu anggapan. Dia percaya mengenai keadilan. Dia mengatakan bahwa Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Tetapi di sini Bildad gagal untuk melihat bahwa selain Allah itu adil, Allah juga adalah Allah yang berkasih karunia dan berbelas kasih. Dan juga bahwa penilaian terhadap Ayub adalah hal yang salah. Penilaian Bildad terhadap Ayub adalah hal yang salah. Jadi di sini sejauh ini kita sudah melihat dialog dan saling tukar argumen antara Ayub dan dua sahabatnya ini, antara Elifas dan Bildad. Tetapi sayangnya kita tidak melihat sahabat-sahabatnya Ayub ini mendoakan dia, mendoakan temannya yang sedang berduka. Ini kembali bahwa pelajaran bagi kita. Terkadang kita mencoba untuk melihat segala sesuatu hanya dengan sederhana dari apa yang ada di depan mata kita. Tetapi di sini kita belajar menjadi sahabat, belajar menjadi anak-anak Tuhan, saudara seiman yang punya empati terhadap orang lain. Mungkin ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ada ruang untuk teguran, ada ruang untuk nasihat, dan semua itu harus dilakukan dan kita doakan untuk Roh Kudus menuntun dan menolong kita untuk menyampaikan segala sesuatu dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan juga ingat bahwa tujuan semua itu adalah mengarahkan mereka kembali kepada Allah, bahwa pengharapan mereka didapat di dalam Tuhan. Dan itu yang paling mereka butuhkan. Kita perlu untuk menegur dosa, jelas. Tetapi juga setelah itu apa? Ingat bahwa setelah kita menegur, setelah kita memberikan pandangan kita harus mengarahkan mereka untuk melihat kembali kepada Kristus. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pemulihan di dalam Tuhan. Dan juga ada koreksi dan nasihat dari dalam firman Tuhan itu sendiri yang akan menolong mereka untuk menopang kehidupan mereka. Tugas kita hanya untuk menolong mereka melihat semua itu. Dan ini beberapa pembahasan yang sudah kita lihat di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan ini untuk minggu-minggu ke depan dan melihat kembali percakapan-percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya ini mulai berkembang. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah izinkan kami boleh merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menolong
membantu kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peduli dengan saudara-saudara seiman kami. Bahwa saat mereka di dalam pergumulan, kami boleh menjadi penghibur, memberikan mereka kekuatan dari dalam firman-Mu, dan mengarahkan mereka untuk melihat kepada Engkau sebagai sumber pengharapan yang sejati itu. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Engkau tuntun pimpin kami sertai sepanjang waktu-waktu ini, terutama dengan pandemi yang masih terjadi. Kami tidak henti-henti berdoa Tuhan, bahwa dengan kemurahan-Mu pandemi ini boleh segera berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang terkonfirmasi positif, Tuhan tolong untuk boleh pulih dengan segera. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang ada dalam persekutuan ini, Allah lindungi sertai pagari kami, setiap aktivitas, pelayanan, pekerjaan, kegiatan kami di masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa Engkau menolong, melindungi kami untuk kami tidak sakit Tuhan Yesus, tetapi kami boleh terus berkarya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan Allah ada bersama-sama dengan kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami layani. Tuhan bantu dan sertai pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.